Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasi pada bab 7 yaitu kewajiban. Saya Herdiana Fibiola Sherly, Dina Yuniar Alfianti, Erika Cahya Gustiana, dan Eka Putri Wulansari. Pengertian kewajiban menurut FASB. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Terdapat beberapa pengertian lain selain dari FASB, yaitu seperti pengertian menurut IASC, AASB, dan APB nomor 4. Tetapi pada umumnya dijelaskan bahwa kewajiban memiliki 3 karakteristik utama yang terdiri atas pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, keharusan sekarang untuk mentransfer aset, dan timbul sebagai akibat transaksi masa lalu. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi. Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan untuk menunaikan atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha lain. Keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang ini mengandung pengertian yang pertama waktu, yaitu tanggal pelaporan, dan 2 adanya beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Walaupun secara definisional, keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, tidak semua kewajiban diakui dalam akuntansi. Akibat transaksi masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Suatu transaksi atau kejadian yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian masa lalu bukanlah pada pendatanganan order, tetapi datangnya dari penerimaan order. Kemudian, terkait dengan kontrak pembelian, terdapat 2 pendapat. Yang pertama memperlakukan kontrak sebagai eksekutori sehingga kewajiban tidak perlu diakui. Alasannya adalah manfaat masa datang belum diakui secara nyata. Pendapat yang kedua menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan dengan aset atau sediaan yang terlibat. Alasannya adalah pada dasarnya ketiga kriteria kewajiban telah terpenuhi. MOS 1982 nomor 352 mengemukakan saat yang tepat dalam penentuan transaksi masa lampau, yaitu pemenuhan definisi aset, yang kedua kekuatan mengikat, yang ketiga kebermanfaatan bagi keputusan. Selain dari 3 kriteria kewajiban di atas, FASB juga menyebutkan beberapa karakteristik pendukung, yaitu keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan terpaksakan secara atau berkekuatan hukum. Hak kewajiban tak bersyarat. Konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak.
Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi, tak bersyarat atau kontrak eksekutori. Contoh, bila seorang pembeli menandatangani order pembelian pada saat itu, pembeli tidak mempunyai kewajiban apapun sampai barang yang dipesan datang dan dikuasai pembeli walaupun jenis, kuantitas, harga, waktu pengiriman barang sudah jelas. Masalah timbul dalam kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Ada dua pendapatan mengenai hal ini. Pendapat pertama, tetap memperlakukan kontrak tersebut sebagai eksekutori sehingga kewajiban tidak perlu diakui. Alasannya, aset atau manfaat ekonomi masa datang belum dikuasai secara nyata. Pendapat kedua, menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan dengan aset yang terlibat. Alasannya pada saat itu, pada dasarnya ketiga kriteria kewajiban telah dipenuhi. Transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menandai saat titik atau tanggal pengakuan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak. Hukum perikatan atau kontrak yang cukup kompleks untuk menentukan timbulnya hak dan kewajiban yuridis dalam MOS menunjukkan bahwa titik atau saat tersebut dapat berupa yang pertama, tanggal kontrak ditandatangani, tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak, tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh satu pihak, tanggal objek kontrak telah dipisahkan untuk digunakan oleh pihak lain, tanggal objek kontrak telah diserahkan, tanggal telah diterima atau dibayarnya uang muka bila ada, dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang. Suatu titik selama konstruksi berjalan, yang kedua pada saat konstruksi dimulai. Saat penentuan transaksi masa lampau perlu dipertimbangkan dengan seksama, memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu kontrak. MOS mengemukakan hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang tepat. Yang pertama, pemenuhan definisi aset dan kewajiban. Yang kedua, kekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi keputusan. Karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung, yaitu yang pertama, keharusan membayar kas, yang kedua, identitas terbayar jelas, yang ketiga, berkekuatan hukum. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Sebagai bayangan cerminan aset, kewajiban juga harus diukur dan diakui pada saat terjadinya. Kalau aset diukur atas dasar penghargaan sepakat atau KOS, demikian juga kewajiban. Sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Aset yang direpresentasi oleh KOS mengalami 3 tahap perlakuan: pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan. Kewajiban sebenarnya juga mengalami 3 tahap perlakuan, yaitu penanggungan atau pengakuan terjadinya, penelusuran, dan pelunasan atau penyelesaian. Pengakuan. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui atau dibukukan. KAM mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, ketersediaan dasar hukum, yang kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme, yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Pengakuan kewajiban bergantung. FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi atau loss contingencies yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut. Pertama, ketertagihan piutang usaha. 2. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk. 3. Risiko rugi atau kerusakan propertis atau fasilitas, kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya. 4. Ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah. 5. Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan. 6.
klaim atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan atau yang mungkin possible terjadi. 7. Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian dan kecelakaan dan perusahaan reasuransi. 8. Jaminan terhadap utang pihak lain. 9. Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit. 10. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. FASB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi dari kebergantungan rugi harus diakru dengan membebankannya ke pendapatan sebagai biaya atau rugi bila kedua kondisi berikut dipenuhi. A. Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statement keuangan menunjukkan bahwa suatu aset cukup pasti telah turun nilainya, atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi pada tanggal statement keuangan. Pada tanggal statement keuangan harus sudah dapat disimpulkan bahwa kejadian atau beberapa kejadian yang menegaskan adanya rugi cukup probably terjadi. B. Jumlah rupiah rugi dapat diestimasi dengan cukup tepat, reasonably estimate. Jadi pengakuan rugi sebelum terjadi dapat dijustifikasi asal kondisi A dan B di atas dipenuhi. Pengakuan rugi bergantung tidak selalu disertai dengan timbulnya kewajiban. Kondisi atau kriteria pengakuan kewajiban bergantung paralel dengan kondisi pengakuan rugi bergantung. Pengukuran. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset, dan pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah dengan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Penghargaan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang kewajiban, yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Karena kewajiban merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengakuan aset yang paling objektif adalah kos tunai atau cash cost, dan kos tunai implisit, implied cash cost. Karena kewajiban merupakan bayangan cermin, aset pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Diskon dan premium utang obligasi. Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun kreditor. Dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah total yang terlibat dalam kontrak obligasi. Jumlah rupiah total ini adalah seluruh jumlah rupiah pembayaran masa datang atau bunga periodik dan nominal obligasi. Pembayaran masa datang ini sebenarnya terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi, dan yang kedua bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna harga efektif obligasi. Segera setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Dengan telah memulai berjalannya kesepakatan dalam transaksi obligasi, bunga tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jatuh tempo. Bersamaan dengan itu, jumlah rupiah utang obligasi yang tercatat akan berangsur-angsur berubah atau bertambah menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal. Selanjutnya, diskon obligasi. Diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Akun diskon obligasi merupakan akun penilaian atau valuation account terhadap akun utang obligasi yang memuat nominal utang. Diskon obligasi merupakan bunga yang belum dibayar, yaitu bagian bunga efektif total
yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo. Premium obligasi. Premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasi secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga periodik. Kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter, kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti atau baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Kewajiban non-moneter, keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan aset yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Penilaian. Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang atau the value of current obligation pada saat terjadinya. Penilaian mengacu pada penentu nilai keharusan pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekatinya saat jatuh tempo, nilai liabilitas akan makin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Jadi penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tertentu kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah suatu penentuan nilai sekarang kewajiban dengan hal obligasi. Ini sekarang tersebut disebut nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang. Secara umum, tujuan penilaian adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik atau kas pada saat tertentu seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau to satisfy kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha atau in due course of business, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biaya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada, atau lenyap secara langsung atau kewajiban langsung didebit. Kebanyakan kewajiban dipenuhi secara langsung dengan pembayaran tunai. Masalah akuntansi yang berkaitan dengan pelunasan langsung maupun tidak langsung adalah penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukaan. Pada mulanya FASB menentukan kriteria lenyapnya suatu kewajiban dalam SFAC nomor 76 PRG 3 sebagai berikut. 1. Debitur membayar atau melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang. 2. Debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor dan dapat dipastikan bahwa kreditor tidak akan diharuskan untuk melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan utang dengan penjaminan dalam bentuk apapun. 3. Debitur menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam satu perwalian yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu dan sangat kecil kemungkinan bagi debitur untuk diharuskan lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. FSAB berargumen pendekatan ini tidak tepat sebagai basis untuk pengembangan standar yang berkaitan dengan pelenyapan dan pengakuan kewajiban. Dengan pendekatan ini, transaksi-transaksi yang tidak cukup mempunyai substansi ekonomik dapat benarkan pengakuan kewajiban dan pengakuan utang yang dipandang FSAB tidak menyimbolkan secara tepat realitas kegiatan yang ada. FSAB menerapkan pendekatan komponen keuangan. Dengan pendekatan ini, berbagai transaksi yang berkaitan dengan suatu kewajiban tertentu dapat dianggap terpisah dan independen, sehingga berbagai aset atau kewajiban yang terlibat harus diperlakukan sebagai komponen-komponen terpisah.
FSAB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu dari kondisi tersebut dipenuhi. A. Debitur membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. B. Debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung jawab utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditor. Transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan aset atau kreditor secara finansial. Lunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Lain halnya jika pelunasan kewajiban dilakukan dengan mentransfer aset finansial yang menimbulkan keterlibatan berlanjut. Pentransfer dengan aset transferan atau transfer. Contoh keterlibatan berlanjut adalah adanya hak regres, janji untuk membeli kembali, penerbit opsi, dan penjamin dengan kolateral. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang, misalnya obligasi. Bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo, debitur harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Penarikan kembali obligasi yang beredar adalah suatu transaksi yang mempengaruhi kontrak antara debitur dan kreditor. Tetapi transaksi ini sangat berbeda dengan transaksi aliran kegiatan operasi dan transaksi penggunaan aset atau investasi. Bahwa untung atau rugi yang berasal dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai suatu penyesuaian modal. Dalam hal untung, dia dianggap sebagai jumlah rupiah kredit yang menunjukkan semacam suatu sumbangan atau donasi oleh satu kelompok investor atau kreditor kepada kelompok investor lainnya atau pemegang saham. Sedangkan dalam hal rugi, dia dianggap sebagai berkurangnya hak atas laba ditahan. Keberatan terhadap pandangan ini adalah bahwa pembedaan status pemegang terhadap pemegang obligasi dan pemegang saham adalah sangat penting sekali ditinjau dari segi yuridis, sehingga harus dibedakan pula secara tegas perlakuan dan pelaporan keduanya. Bergantung pada sifatnya, untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos ordiner atau pos ekstraordiner. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha. Yang kedua, tidak diharapkan akan sering terjadi. Dan yang ketiga, berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk pelunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat 3 perlakuan alternatif untuk selisih, yaitu yang pertama, selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali. Yang kedua, selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan. Yang ketiga, selisih diakui pada saat penarikan dan dipelaporkan di statemen laba rugi tahun bersangkutan. Utang terkonversi. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau
jaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkonversi atau convertible merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Sekuritas hibrida adalah sekuritas yang biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi. Obligasi terkonversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser risiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibanding tingkat bunga umum. Harga perdana biasanya jauh lebih tinggi dari obligasi biasa dengan tingkat risiko yang sama. Jadi, investor bersedia membeli hak konversi dalam bentuk bunga yang lebih rendah dari bunga obligasi setara yang dijual secara terpisah. Obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara. Yang kedua, harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Dan yang ketiga, harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa, seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Utang terkonversi mengandung sifat utang dan ekuitas. Kedua komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, hak konversi memiliki nilai ekonomi sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi atau waran. Nilai tersebut harus dilaporkan secara terpisah. Analogi dengan goodwill, nilai hak konversi secara logis juga harus dipisahkan. Bila tidak dipisahkan, akan terjadi inkonsistensi perlakuan akuntansi. Yang kedua, pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa dapat diukur secara cukup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis untuk mengimplementasikan pemisahan tersebut. Yang ketiga, tujuan penerbitan utang konversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan ekuitas. Pembebasan substantif. Pada mulanya, FASB menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila kreditor menaruh kas atau lainnya, misalnya obligasi pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali dalam satu perwalian, dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Bila telah dicapai saat sehingga debitur tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, maka pada saat tersebut secara substansif debitur sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh tempo. Bila debitur membentuk dana pelunasan utang obligasi, pada saat debitur sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo. Maka pada saat itu kewajiban debitur secara substantif dianggap lenyap meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif. Dalam standar ini, FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau cerita kritis sebagai berikut. Yang pertama, debitur tidak hanya sendiri menjadi bebas dari kewajiban secara hukum, hanya antara
hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian. Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian. Yang ketiga, kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. Yang keempat, kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, debitur dapat menggunakan kelebihan tersebut. Yang kelima, kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terkait dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang. Debitur tidak mempunyai kendali atas manfaat aset karena manfaat aset tersebut masih melekat pada debitur meskipun debitur telah mengakuinya. Sementara itu kreditor juga tidak mengakuinya sebagai aset sehingga praktis aset tersebut masih dikuasai oleh debitur. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah pengawakan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Kritik lain adalah pengawakan kewajiban pada saat terjadinya pembebasan substantif dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk melakukan manajemen laba dan peningkatan kinerja secara kosmetik. Hal ini dapat dilakukan karena keuntungan bagi debitur sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban dihapus dari neraca sehingga rasio kewajiban ekuitas membaik. Yang kedua, laba tahun berjalan akan meningkat dengan jumlah untung yang terjadi dalam pengawakan kewajiban. Yang ketiga, untung pengawakan kewajiban tidak dikenai pajak karena untung tersebut sebenarnya belum terrealisasi sehingga perusahaan dapat menghemat atau menunda pajak dan meningkatkan profitabilitas secara cukup berarti pada saat pembebasan substantif. Yang keempat, bila aset berupa obligasi pemerintah, perusahaan dapat menghemat pajak karena untuk perhitungan pajak pendapatan bunga obligasi, pemerintah dapat dikompensasi oleh biaya bunga utang. Yang kelima, pembebasan substantif memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan kewajiban jangka seperti pengelolaan surat-surat berharga di sisi aset. Penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek bila yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang bila kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi didanai kembali atau diperbarui. Paragraf 47 menyebutkan bahwa kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca apabila 1. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang.
Hak mengkompensasi. Ada kalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan. Contoh kontrak ini adalah futures contracts dan forward purchase sale contracts. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak aja. Contoh kontrak ini adalah interest rate swaps dan currency swaps. Dalam FASB Interpretation nomor 3945 FASB mendefinisikan hak mengontra sebagai berikut. Hak mengontra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak antara lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain beruntung kepada debitor. Hak mengontra dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengontra, hak mengontra. Yang keempat, hak mengontra terpaksa secara hukum.